kamu dalam berinvestasi. Transaksi aman dan cepat dengan fitur biometric login. Dengan fitur transaksi yang handal, jual beli saham dan investasi jadi lebih easy. Tidak hanya dalam berinvestasi saham, Brights Easy juga terintegrasi dengan seluruh produk yang ada di aplikasi Brights, yaitu reksadana dan obligasi. Halo, seiring dengan komitmen BRI dan Reksa Sekuritas untuk menggaungkan investasi cerdas tanpa batas, serta terus berkembang menjadi perusahaan sekuritas terdepan, dalam era digitalisasi dan inovasi kami meluncurkan Brights Easy. Brights Easy adalah mode add-on pada aplikasi Brights yang lebih mudah digunakan, kekinian, simple, ramah pengguna, serta diperuntukkan untuk investor pemula atau newbie, terutama untuk milenial dan Gen Z. Kehadiran Brights Easy ini merupakan pelengkap Brights, namun dengan simple way akan lebih memudahkan investor pemula untuk belajar berinvestasi dengan cara yang lebih mudah. Kemudahan investasi dalam genggaman. Set, semudah belanja online di mana saja dan kapan saja. Inovatif, kekinian, simple, stylish, fun, dan juga tentu easy. For your brighter financial future in easy way. Bright Easy. Easy, lebih simpel, mudah, kekinian, friendly. Ketik Brights di App Store atau Play Store kamu, klik ikon berikut, download, dan mulai berinvestasi bersama BRI dan Reksa Sekuritas. Cara mengubah mode dari mode Pro ke Brights Easy atau sebaliknya. Pertama, kamu masuk terlebih dahulu ke aplikasi Brights. Kamu bisa langsung memilih untuk login dengan mode Easy atau mode Pro. Misalnya, login dengan mode Easy. Klik ikon Easy, masukkan user ID dan password kamu. Klik login dan user juga bisa menyimpan username menggunakan fitur ingat user ID. Brights Easy juga menyediakan akses login cepat dengan biometric login. User dapat mengajukan lupa username dan mengganti password dengan fitur lupa user ID dan lupa password. Masukkan 6 digit PIN transaksi. Untuk mengganti mode dari Brights Easy ke mode Pro, klik ikon setting pada bagian berada di pojok kanan atas, pilih ubah ke mode Pro. Sebaliknya, untuk merubah mode dari Pro ke Easy, kamu tinggal klik ikon menu di bagian kiri bawah, kemudian klik tombol switch berikut di bagian kanan atas. Gampang banget kan? Investasi saham, reksadana, dan obligasi jadi makin cepat dan mudah. For your brighter financial future in easy way. Halo, selamat sore Sobat Breeders dan Insan Berlian. Selamat datang di EduFest Cabang Bandung. EduFest ini merupakan webinar berkala ya yang dilakukan oleh BRI dan Reksa Sekuritas. Biasanya kita membahas terkait produk pasar modal, kemudian juga terkait fundamental, kemudian juga teknikal, strategi berinvestasi saham, dan juga pastinya membahas terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi Brights gitu ya. Sore kali ini mungkin kita membahas terkait charting ya, charting for cuan. Otomatis kita belajar teknikal ya, secara dasarnya mungkin teknikal bagaimana cara untuk mengoperasikan grafik atau chart di aplikasi Bright seperti itu. Nah, untuk aplikasi Bright sendiri kita terdiri dari 3 platform, ada yang
Brix Mobile, kemudian juga ada Brix Desktop, dan ada juga Brix versi web base-nya ya. Nah, mungkin untuk analisa teknikal kali ini kita bisa menggunakan yang versi desktop ya, atau versi mobile juga bisa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu atau Sobat Breeders udah punya nih aplikasi Brix yang versi desktopnya, boleh nanti sama-sama kita belajar charting atau analisa teknikal yang tentunya nanti saya nggak sendiri, bersama narasumber kita yaitu Kang Toto Andrianto ya. Beliau merupakan seorang risk advisor di cabang Bandung yang tentunya sudah sangat kompeten di bidang analisis teknikal. Mungkin sebelumnya saya sapa dulu Kang Totonya, coba sambil testing suara dulu Kang Toto. Ya, alhamdulillah ya. Selamat sore nih, Sobat Trader. Jelas mungkin ya suaranya ya. Oke, cukup jelas. Uh, Kita bahas charting ya nih Kang Toto ya. Ya, untuk sore hari ini kita membahas nih bagaimana nih manfaat dari charting itu sendiri. Jadi, charting itu bisa kita manfaatkan nih untuk mendapatkan cuan ya. Karena ini sangat penting buat mengambil keputusan nih teman-teman. Apakah harus buy, sell, gitu kan? Apakah teman-teman jika punya barang juga perlu dilihat dari chartnya nih, apakah sudah mendukung atau enggak nih untuk kita entry ya. Oke, cukup menarik ya judulnya Charting for Cuan. Jadi kita bisa manfaatkan nih momentum untuk buy ataupun sell ya dari menganalisa grafik. Oke, Bapak Ibu dan Sobat Breeder, semuanya bisa nih sambil buka Brax-nya juga, biar nanti sama-sama kita sambil menyimak narasumber kita, Kang Toto Andrianto menjelaskan terkait grafik. Nanti mungkin banyaknya langsung praktek nih ya ke aplikasinya langsung, supaya kita tahu nih bagaimana memanfaatkan dan memaksimalkan fitur aplikasi Braix yang grafik itu di aplikasi Braix seperti apa. Mungkin tanpa berlama-lama, saya persilahkan Kang Toto untuk memulai ini ya presentasinya. Nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya itu boleh di drop di kolom chat, atau nanti kalau mau bertanya langsung gitu boleh di unmute untuk ininya ya, speakernya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama saya persilahkan Kang Toto untuk share screen terlebih dahulu. Ini saya coba stop stop share dulu. Oh iya. Oke. Baik ini sedikit mengulas ya. Langsung aja ya Mbak Iten ya. Oke, sudah terlihat. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Selamat sore, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan sore hari ini kita akan maksimalkan nih bagaimana chart itu bisa menghasilkan cuan nih bagi kita ya, bagi investor maupun trader. Tapi yang perlu kita ketahui, charting ini secara umum ya, teman-teman ya. Teman-teman secara umum itu alat ya ataupun bagian metode analisa ya, analisa teknikal nih teman-teman. Sebelum ke sana, nih teman-teman silahkan yang kita gunakan adalah versi yang desktop ya. Versi yang desktop ini akan nanti tampil chart lebih jelas ya, karena di desktop ini secara umum tampilan chartnya luas ya, luas dan juga lebih lengkap gitu. Jadi kita gunakan yang versi desktopnya. Belum download silahkan download ya di web website Bright-nya di sini teman-teman download nanti di bawah nih. Jangan lupa di download aplikasi Bright-nya jika sudah diinstal seperti itu ya. Nanti teman-teman buka analisis ya. Jangan lupa login dulu, sorry login. Buka aplikasi Bright-nya, login, lanjut di menu analisis nanti masuk ke Trading View ya. Ini sedikit saja nih mengilas mengenai analisa teknikal tadi ya, bahwa chart itu kaitannya digunakan dalam metode analisa teknikal ya. Jadi chart itu adalah data historis ya, data historis pergerakan suatu saham. Nah, jadi
Ketika saham itu bergerak naik dan turun, nah itu kita bisa analisa ya berdasarkan data itu gitu. Jadi intinya di sini berkutat mengenai grafik ya teman-teman ya. Selanjutnya kita perlu ketahui juga nih secara umum dasarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk analisa teknikal itu bagi empat ya, dibagi empat. Ini saya ulang-ulang karena ini penting ya untuk kita ketahui. Jadi pada dasarnya empat-empat ini mempunyai strategi yang berbeda. Jadi jangan sampai teman-teman tujuannya tadi buat scalping, tapi strateginya gunakan yang swing. Itu udah salah ya. Karena tujuan scalping itu tradingnya cepet nih, ya kan? Yang pertama ini scalping nih cepet nih. Jadi intensitasnya itu sehari transaksi bisa 3 kali, 2 kali gitu kan. Artinya durasinya lebih cepat ya, atau paling cepat nih. Dan profitnya juga kalau dalam strategi ini nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar ya. 1% ataupun mungkin di bawah 1% juga ada yang sudah profit gitu ya. Seperti itu. Artinya profit yang diambil itu nggak terlalu banyak gitu karena tadi tujuannya trading cepat gitu ya dan time frame yang digunakannya juga ada menit dan detik di sini jadi lebih 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 kecil ya teman-teman ya. Nah yang kedua adalah day trading. Dalam trading di sini teman-teman harian ya, jadi mungkin beli sore jual pagi ya, beli pagi jual sore itu kan, jadi harian, jadi satu hari itu satu kali gitu ataupun beli pagi ya maksimal sore sudah dijual. Bisa juga sih siang udah bisa dijual. Artinya hampir sama dengan scalping tapi harian ya. Mungkin sehari sekali cukup lah gitu ya. Nah, ini harian day trading ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah swing trade. Ya, swing trading ini sedang ya, sedang. Jadi secara durasi dia sedang transaksinya mungkin seminggu sekali gitu ya. Seminggu 2 kali gitu. Paling cepat lah segitu dia. Jadi artinya swing itu butuh waktu yang lebih panjang gitu ya teman-teman ya. Di sini ada harian sampai mingguan nih. Nah yang terakhir adalah possession trading. Possession trading ini secara umum lebih santai lagi ya. Dia jarang transaksi ya, sangat jarang. Dan tujuannya dia untuk mendapatkan profit yang besar. Ya, profitnya ini besar gitu. Jadi contohnya nih yang possession trading mungkin ya sebulan sekali, bahkan ada yang setahun sekali gitu ya. Gitu. Nah, profit besar ini mereka buy mungkin ya contohnya di awal tahun, nah jualnya di pertengahan tahun ataupun di akhir tahun gitu. So dia lebih ke dalam posisi long term ya teman-teman ya. Itu. Jadi analisa yang akan kita gunakan itu nanti kecenderungan kita lebih ke day trading maupun swing trading ya. Gitu. Day trading dan swing trading ini setiap hari analisanya kita juga share. Jadi teman-teman secara umum jauh lebih lebih enak ya gitu. Jadi kita nggak usah screening saham karena dalam screening saham itu harus ada alat juga ya. Jadi nanti kita contohkan ada beberapa saham di sini yang kita rekomendasikan. Itu kategorinya yang mana nih teman-teman harus tahu ya gitu. Nah ini contohnya nih teman-teman. Jadi hari ini kita rekomendasikan yang namanya saham HEAL ya. Nah ini rekomendasikan dari tim analis kita bahwa HEAL ini secara umum masih trend sideways ya. Teman-teman sudah paham ya. Jadi ada 3 tren. Yang pertama adalah tren up, tren naik ya. Terus yang kedua adalah sideways, sideways itu datar ya. Terus yang ketiga adalah tren downtrend, artinya turun lah, lagi turun gitu. Nah, si HEL ini dia secara umum dia masih sideways. Sideways-nya terlihat dari sini ya. Nah, ini berpotensi ya. Dia akan membentuk yang namanya bullish flag ya. Bullish flag itu adalah pattern ya, yang ini seperti ini bullish flag. Nah, dia jika berhasil di area ini ya, yaitu 1490, maka potensinya dia akan menguat gitu. Nanti coba kita belajar mengenai garis-garis ini ya. Garis-garis ini kita bisa coret-coret nih teman-teman secara umum. Ini untuk menggambarkan garis resisten maupun support serta juga untuk melihat yang namanya trennya seperti apa ya teman-teman. Nah di sini yang perlu kita ketahui adalah strateginya ya. Jadi jangan sampai oh ini strateginya swing trade, tapi kita gunakan buat scalping ya nggak cocok ya teman-teman ya.
Ataupun ini kita gunakan swing trade tapi buat yang position trading atau day trade, secara umum kita ikuti aja secara ini ya, swing berarti kita ikuti swing gitu. Jadi lebih santai untuk transaksinya ya teman-teman ya. Nah, di sini juga yang perlu kita ketahui adalah stop loss-nya ya, stop loss ya. Stop loss itu buat jaring agar kerugian kita itu diminimalisir gitu. Ini stop loss-nya di 1430 ya. Nah, TP satunya 1440, 1540 dan 1575 ya. Jadi ada potensial upside ya dari 1490 ini kisaran level 3 sampai 5% nih teman-teman. Kalau TP2 ini bisa lebih dari situ ya, kisaran 7 sampai 8%. Tadi kita melihat di sini kalau untuk yang swing trade ini profitnya sedang ya, profitnya sedang. Jadi untuk scalping 1% saya kira udah cukup. Untuk day trading 1 sampai 3% ya. Nah, untuk yang swing itu 3% sampai 10%. Rata-rata ya teman-teman ya. Nanti bebas sih ke teman-teman sendiri. Tapi secara umum teorinya seperti itu ya. Nah, kita rekomendasikan juga yang saham energi ya, energi di sini. Ini secara tren dia kasih tahu nih, trennya masih bearish, dia masih turun ya, trennya masih turun. Mulai mantul, artinya dia dari persal ya teman-teman ya, mulai naik nih. Di area support dia berpotensi menguji resisten 234 dan 240 ya kan. Nah, di sini strateginya apa? Swing trade maupun day trade ini bisa dibuat trade harian ya teman-teman ya gitu. Buy-nya di area ini. Ini teman-teman pokoknya Pak di buy ini ya, di area ini nih. Jika sudah naik gimana? Ya tinggal dilihat apakah masih layak atau tidak gitu. Nah, jangan lupa stop loss-nya di 212 ya. Ini saya tampilkan kembali karena masih banyak pertanyaan, ini kok strateginya apa gitu ya. Sudah jelas di sini swing ya teman-teman ya. Nah, swing itu strateginya tadi lebih santai atau seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Dan cuannya juga minimal di atas 3%. Sido juga sama ya. Ini swing trade maupun day trade juga bisa nih teman-teman. Oke, MDKA juga sama. Nih MDKA tadi sudah ada yang kena ya, TP1-nya nih teman-teman untuk MDKA. Terus ini SMDR juga sama, day trade. Nah, ada yang trading harian. Eh, Trading harian di sini ini contohnya ya, bakal buat besok ya kan. Ini setiap hari kita share teman-teman untuk yang rekomendasi ini. Ini contohnya ada Prim, BRPT, GZKO, BBYB dan PANI ya. Nah, strategi ini seperti apa? Nah, di sini pertanyaannya untuk yang harian ya. Jadi dia belinya di sore hari. Ini khususnya yang untuk yang bakal buat besok ya. Nah, jadi teman-teman beli sore harinya pas harga closing gitu ya. Nah, nanti teman-teman langsung pasang jual untuk target price-nya, TP-nya, dan juga stop loss-nya gitu. Nah, di sini targetnya 1 sampai 3% maksimal ya teman-teman ya. Ini jadi harian itu 1 sampai 3%. Nah, kalau scalping mungkin 1% dan cukup ya. Ya. Jadi kita perlu ketahui dulu strateginya. Jadi jenis-jenis trading itu ya. Heeh. Nah, ini contohnya untuk yang harian. Jadi jangan sampai yang harian ini kalian hold gitu ya sampai buat mungkin 1 tahun ke depan. Saya kira nggak cocok ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk strateginya harian ya teman-teman mau naik mau enggak ya teman-teman lepas aja gitu. Heeh. Ya. Nah, di sini juga kita di Supplementary ini teman-teman bisa dicek ya. Ada lengkap nih terkait dengan yang namanya trend trade ya. Nah, kalau yang trend trade kategorinya ini bisa dikategorikan sebagai yang position ya. Position trading. Jadi selama trennya masih naik, dia masih call buy ya. Call buy masih kita ikuti trennya ya. Tapi kalau sudah masuk kategori sudah out downtrend nih teman-teman bisa akumulasi untuk jual dulu gitu. Nah, swing trade ini harian dan mingguan ya kategorinya, dan yang day trade ini pastinya harian teman-teman. Jadi ini contoh-contoh rekomendasi saham. Nah, bagaimana implementasinya? Ya, itu teman-teman ketika mendapatkan rekomendasi seperti ini, teman-teman harus cross check berdasarkan analisa teknikalnya. Nah, sekarang saya akan ajak teman-teman ke aplikasi Bright-nya ya, yang langsung ke chatnya ya teman-teman ya. Ada kendala untuk login atau buka chatnya?
Ini teman-teman bisa cek ya, udah login seperti ini tampilannya, maka klik di sini di analisis ya. Di analisis ini ada dua ternyata nih, ada chart, ada intraday chart, dan juga ada trading view chart. Nah, saya seringnya gunakan yang trading view chart karena jauh lebih simpel ya teman-teman ya, dan lebih enak aja gitu. Tapi teman-teman kalau enak yang pakai chart atau intraday chart juga silahkan. Dan saya ini pakai profile ini yang putih ya, yang putih, dan backgroundnya semua putih gitu. Jadi jauh lebih terang ya. Tapi kalau yang suka black ya gak silahkan ya teman-teman, disesuaikan saja. Nah, setelah teman-teman tampil chat seperti ini, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah durasi ataupun time frame ya. Time frame yang kita gunakan itu terlihat di sini nih ya. Terlihat di sini. Ini ada D ya. D di sini day. Jadi satu candle ini teman-teman ya, lihat. Satu candle ini itu satu hari gitu ya. Jadi kalau yang D di sininya maka satu candle ini adalah satu hari. Nah, kalau yang W itu weekly atau week ya, ini maka satu candle ini satu minggu ya. Lama banget ya. Iya, ini biasanya buat jangka panjang ataupun untuk melihat tren jangka panjangnya itu kita gunakan yang weekly. Dan ada yang monthly. Ya, monthly ini satu bulan satu candle ini ya. Jadi jauh lebih panjang lagi gitu. Nah, ini teman-teman tujuannya buat apa? Tadi ya, untuk melihat suatu tren lebih jelas gitu. Dalam jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah gitu. Agar terlihat lebih bagus ya gitu, atau lebih sempurna gitu ya. Setelah menentukan kita gunakan yang daily ya atau day ya teman-teman ya, gunakan yang daily. Setelah itu teman-teman juga gunakan yang namanya candlestick ya. Ini candlesticknya macam-macam, ada bar ya, ada line, ada area. Ini kita contohnya yang bar, maka akan tampilan seperti ini ya. Kalau teman-teman suka gunakan yang lain maka akan muncul seperti ini. Gitu. Tapi kebanyakan teman-teman gunakan yang candle. Ini kenapa candle? Karena jauh lebih lengkap ya. Dan lebih mudah ya. Kalau dia hijau artinya dia menguat. Kalau dia merah artinya dia turun gitu ya. Dan juga di sini ada harga tertinggi dan harga terendahnya gitu. Oke ya, sampai sini mudah ya teman-teman ya. Jadi kita untuk menganalisa teknikal seperti ini. Dan kita harus ketahui yang kedua adalah polanya. Ya, ini pola kategori yang uptrend ya. Jadi ada tiga ya, ada uptrend, ada sideways, dan juga ada downtrend. Nah, kalau ini jelas sekali, ini uptrend nih teman-teman sebelumnya. Oh, sebelumnya. Oh ya, kenapa? Oh ya, oh udah. Oke, sorry teman-teman. Kita lanjut ya. Secara umum gini nih, kita tentukan dulu polanya ya. Polanya seperti apa. Jadi pola ini untuk menentukan dia sebetulnya lagi menguat atau lagi turun ya. Kalau kita perhatikan jelas-jelas ya, si saham cuan ini contohnya ya teman-teman ya, itu lagi mengalami penguatan yang sangat signifikan ya. Teman-teman bayangkan di ya sideways agak lama nih ya, di kisaran 2100. Nah, ini dia menguat ya sampai 13.000, artinya ada penguatan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita background lagi nih lebih lebih detail ataupun lebih rinci, dia ada posisi sideways dulu ya, sideways dulu gitu. Secara umum dia ada sideways dulu kecil di sini ya, selama beberapa pekan kayaknya nih teman-teman ya, ada pola sideways dulu gitu. Nah, nih ya. Nah, dia setelah dia break up, maka dia akan melanjutkan kenaikan lagi ya. Oke, ini untuk pola yang uptrend ya. Ini jelas ya uptrend ya, teman-teman ya. Nggak ada yang diragukan lagi. Nah, sekarang kita coba cari yang posisi downtrend. Untuk yang downtrend ini ada Sido sebetulnya ya. Sido nih teman-teman ya. Oke, Sido.
Secara umum ini downtrend ya teman-teman ya. Jadi kita ketahui dulu nih, oh ini cuan lagi uptrend. Nah kalau uptrend gimana? Bisa kita buat trading bisa. Penting teman-teman pasang stop loss aja ketat itu. Nah terus yang kedua kita cari dulu pola yang downtrend. Ini downtrend ya. Ini saya kasih contoh dulu. Nanti teman-teman apa yang harus lakukan ketika uptrend dan juga downtrend ya. Nah, ini jelas sekali teman-teman dia mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dari sebentar dari harga dia ya di awal tahun yaitu di 3 Maret ya. Ini dia mengalami penurunan yang cukup signifikan teman-teman ya. Dari 900 dia turun sampai ke level 500 ya ataupun 480 nih terendahnya dia ya. Jadi secara tren dia Shido ya, jangka menengah ya, dia mengalami penurunan ya seperti itu ataupun lagi posisi downtrend, teman-teman. Sorry, sorry. Oke ya. Tetapi ini kan jangka menengah ya. Jadi yang perlu kita cek lagi adalah teman-teman itu lihat posisi trennya. Oh, trennya Shido lagi eh, turun nih ya. Otomatis ini turun banget ya. Nah, setelah itu lihat jangka pendek. Oh, jangka pendek ternyata dia lagi konsolidasi ya. Jangka pendek itu gimana? Nah, teman-teman tinggal dibesarkan saja ini, di scroll ya, di scroll. Ya, sebentar saya. Nah, seperti ini nih. Ternyata jangka pendek ya, dalam beberapa 1 bulan terakhir lah ya, dari awal Desember nih ya. Dari awal Desember dia mengalami penguatan dan dia kembali apa keluar dari posisi downtrendnya dia ya. Dan dia mengalami posisi sideways saat ini ya. Sideways artinya dia lagi konsolidasi di area ini ya, di area ini ya. Sebentar, yaitu di 575 ya, 575. Nah, maka sama analis juga direkomendasikan untuk trading buy karena secara umum konsolidasi ini bagus ketika dia mengalami penguatan ataupun dia break up ya, mengalami break up di level resisten dia gitu. Ini kenapa ada garis ini? Ya, teman-teman ya. Jadi ini downtrend juga bisa kita amati nih secara umum dari sini ya. Oke. Dan ini sekaligus juga ada posisi sideways juga. Jadi tadi sudah kita bahas mengenai pola yang uptrend, terus yang kedua adalah downtrend, nah yang ketiga adalah sideways ya, sideways. Nah setelah kita ketahui semua 3 pola itu, ya teman-teman perlu mengetahui yang namanya support dan resisten ya. Ini kata kuncinya ya teman-teman ya, karena support dan resisten ini untuk menentukan posisi kita harus buy ataupun sell gitu. Nah, untuk menentukan posisi resisten itu, ini teman-teman tinggal garis seperti ini nih. Ini contohnya Sido ya. Ini akan ada posisi downtrend tuh. Nah, teman-teman tinggal cek di sini harga terendah dia berapa ya. Harga terendah dia ternyata menyentuh di sini ya. Dia ada ini nih. Nah, itu ya. Harga terendah dia di 478 nih ya, 478. Oke, terus harga tertinggi dia ya, tertinggi dia dalam kurun waktu terdekat ya, mungkin 1 bulan ke belakang lah ya. Itu jangan terlalu jauh ya di sini nih. Gitu. Terus setelah itu kita cari lagi yang paling 1 bulan ke belakang, 2 bulan ke belakang di sini ya. Kita terus garis lagi selanjutnya di sini ya. Contohnya teman-teman ya, titik-titik ini gitu ya. Nah, setelah ada garis-garis ini, maka kita akan melihat ini sebagai resisten ya. Resisten kalau di atas harga saat ini berarti itu resisten. Tapi kalau di bawah harga ini berarti dia itu support ya. Support ya. Ataupun bisa menjadi support itu trendline-nya ini. Trendline-nya yang dia downtrend ini bisa dikategorikan sebagai support ya karena dia sekarang lagi di atas gitu. Nah, dengan mengetahui ini kita juga bisa melihat bahwa oh si Sido ini ternyata lagi posisi sideways ya dan dia menguji resisten terdekat dia ya di level ini di 578 ya. Nah, baiknya nih teman-teman kalau mau beli saran saya sih nunggu break saja ya, break di 578 gitu. Kalau mau memungkinkan bahwa dia untuk ke posisi uptrend ya seperti itu. Ya. Ini tanpa menggunakan indikator ya. Kita gunakan tanpa indikator. Dengan ini aja nih teman-teman sudah bisa melihat eh,
pergerakan suatu saham gitu. Apakah ini layak untuk dibeli atau tidak gitu ya. Nah, untuk sampai saat ini teman-teman perlu berlatih terus ya, karena nggak mungkin pas lihat buka laptop baru pertama kali langsung ngerti seperti ini. Saya kira nggak. Jadi teman-teman coba untuk berlatih ngegaris gitu ya, terus menentukan titik support dan resisten gitu, maka akan terlihat apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, ini contoh untuk saham Sido ya. Kita gunakan lagi saham lain nih teman-teman. Ada request mungkin boleh. Ada saham BRPT contohnya ya. Ini yang lagi uptrend juga nih teman-teman ya. Nah, dengan pola seperti ini teman-teman bisa ketahui ya bahwa BRPT ini dia sangat fluktuasi ya, sangat fluktuasi. Terlihat posisinya masih uptrend ya teman-teman ya, masih uptrend dan saat ini berada di area support ya, support baseline-nya dia nih. Nah, ini dia sudah sempat break ya 3 hari yang lalu nih support dia di sini dan dia mantul lagi ya. Saat ini berada pas di support untuk BRPT. Support tuh maksudnya gimana? Nah, ini kan harga tertinggi sebelumnya nih ya. Ini kan harga tertinggi sebelumnya. Teman-teman tinggal garis saja ini. Nah, ketika dia berada di atas ini, maka itu dikategorikan sebagai support. Nah, ketika dia turun break ya, nah, maka ini sebagai resisten gitu. Ini sudah di break ya sebelumnya ya di tanggal 8 Desember nih. 8 dan 7 Desember ini udah di break, tetapi dia konsolidasi dan saat ini menguji support kuat dia di 1525 ya untuk BRPT-nya nih teman-teman. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah punya, sarannya untuk jual dulu ya, karena ini resiko ketika dia breakdown, maka ada potensi dia akan mengalami penurunan gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau yang mau spekulasi, silahkan spekulasi buy BRPT juga, tapi stop loss jangan lupa ya, karena kalau dia breakdown, maka akan kemungkinan dia akan menjadi downtrend ya, teman-teman ya. Lihat polanya. Ini dia konsolidasi di sini, teman-teman. Konsolidasi sideways ya, polanya ya. Terus dia naik, dia membentuk pola uptrend ya, pola uptrendnya seperti ini ya. Ini sangat cepat sekali ini naiknya ya dalam waktu 3 hari dia udah menguat cukup signifikan ya teman-teman ya. Bentar, saya agak susah ya. Ya, jadi saya garis-garis saja nih teman-teman ya. Bentar. Oke ya, ini polanya menguat sih sebetulnya ya. Udah pasti menguat dan saat ini dia di area konsolidasi ini ya. Jadi dia konsolidasi, dia nggak belum membentuk new high baru. High baru tuh artinya harga tertinggi baru ya. Harga tertinggi puncaknya dia itu di 1945 ya. Hapus dulu. Oh, hapus ya. Sorry. Oke ya, ini tertingginya dia di 1950, sorry 50 ya di sini. Untuk yang BRPT nih. Dan dia nggak bisa membentuk high baru, maka dia di area ini disebut sebagai konsolidasi gitu. Ataupun dia sideways dulu ya, sideways dulu. Ataupun cenderung downtrend bisa dalam jangka pendeknya ya. Di harga tertinggi dia di sini. Bentar. Oke ya, ini dia downtrend ya kan teman-teman ya. Tapi saat ini dia berada di level ini. Terlihat agak bingung ya pasti ya. Tapi secara umum gini teman-teman. Jadi dia untuk yang BRPT nih dia konsolidasi di support. Intinya di support ini ya. Karena kemungkinan kalau dia menguat, maka teman-teman bisa spekulasi untuk buy gitu. Ya. Saham apa lagi nih kita coba cek lagi. Ada saham banking seperti BBRI teman-teman ya. Ini kita belum gunakan yang namanya indikator ya. Belum gunakan yang namanya indikator. Baru hanya garis-garis saja teman-teman ya. Oke, untuk BBRI apakah polanya uptrend? Apakah polanya sideways? Ataupun downtrend? Ada yang komen? Silahkan. Buka mic juga boleh. Ada yang tahu pola apa BRI saat ini?
Oke ya, saya jawab nih teman-teman ya. Untuk jangka pendek, ini sangat terlihat ya bahwa BRI itu polanya uptrend. Ini jelas ya teman-teman ya. Dia lagi menguat nih, ya kan? Menguat seperti ini. Oke ya, jangka pendek itu maksudnya 1 bulan terakhir lah atau 2 bulan terakhir gitu ya. Chartnya seperti apa ini teman-teman ya? Kalau ditanya seperti itu jangka pendek, ini teman-teman cek aja 1 bulan atau 2 bulan terakhir chartnya seperti apa ya. Dia secara umum masih uptrend ya. Tapi jangka menengah, ini kalau kita short lagi, ternyata dia sideways. Ya, sideways. Artinya dia nggak bergerak kemana-mana ya. Dia hanya bergerak di low-nya ini, 4.800 sampai harga tertinggi dia yaitu di 5.700 ya. 5.700. Dan saat ini BRI secara jangka pendek masih uptrend dan mau menguji resisten kuat ya. Jadi kita udah ketahui nih, dari sini udah bisa ketahui resisten kuat BRI berapa ataupun buat take profit BRI dalam jangka pendek berapa Pak Toto. Nah, kita bisa lihat di sini ya di 5750 ya. Jadi 5750 ini menjadi resisten kuat buat saham BRI karena secara umum dia udah berapa kali dicoba di break ini ya tapi gagal gitu. Jadi ini kemungkinan kalau dia break up lagi maka BRI akan lanjut menjadi pola strong uptrend ya, strong uptrend jangka menengah nih teman-teman gitu. Nah, oke ya, jadi udah bisa kita sedikit simpulkan nih ya. Nah, terus ada yang kedua, kita gunakan yang namanya adalah indikator. Yang dimaksud indikator di sini adalah alat bantu ya. Jadi kalau analisa itu kita gunakan yang namanya alat. Alatnya apa nih? Untuk mengukur suatu bangunan kita gunakan alat gitu ya. Nah, itu juga sama untuk memprediksi pergerakan suatu saham, kita gunakan yang namanya alat bantu, yaitu yang disebut dengan indikator ya. Indikator ini kalau kita lihat di sini banyak sekali nih, ya kan? Ini teman-teman cek di sini ternyata banyak sekali ya indikator yang ada gitu ya. Nah, tapi kita coba kecilkan saja, kita gunakan yang namanya moving average ya. Moving average ini apa? Ada yang tahu? Moving average ini adalah harga rata-rata ya. Ini teman-teman klik saja 2 kali ya. Nanti akan muncul 2 kali di sini nih ya. 2 kali ini moving average-nya ya. Mau ditambahkan lagi silahkan kita gunakan yang namanya RSI, Relative Strength Index ya. Relative Strength Index. Nah, cukup segini sih teman-teman. Jangan terlalu banyak ya karena nanti akan membingungkan kalau terlalu banyak. Nah, untuk MA ini kita set atau ganti. Yang pertama adalah yang 20 ya. 20 kita stylenya tetap yang warna biru. Nah, yang satu lagi yang warna oranye kita set di sorry ya, bentar. Oh, yang satu lagi 60 ya. Yang warna biru 60. MA ini maksudnya apa sih Pak Toto? Jadi moving average atau harga rata-rata berapa hari gitu kan. Nah, kalau MA 20 artinya harga rata-rata selama 20 hari terakhir. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau 60 berarti 60 hari terakhir ataupun 3 bulan ya. Karena kan sebulannya itu kita masukkan 20 hari lah ya. Nah, untuk yang MA 20 berarti ini 1 bulan gitu. Jadi harga rata-rata 1 bulan terakhir. Nah, MA ini bisa digunakan untuk melihat posisi apa ya support dan resisten ya. Nah, support dan resisten. Jadi indikator ini menunjukkan di mana bentar. Oh, ini ada garis ya. Oh, saya nggak ngerti ini. Oke. Intinya teman-teman jadi moving average ini untuk melihat posisi uptrend ataupun downtrend ya. Ini coba ke teman-teman di break lagi ya. Ketika posisi uptrend, maka moving average yang 20 itu di atas moving average 60 ya. Ini sudah sangat jelas nih teman-teman ya. Sebentar saya cek. Nah, ini nih. Ini sudah sangat terlihat bahwa moving average-nya ini yang MA 20-nya di atas MA 60 ya. Dia ada golden cross disebutnya ya teman-teman ya. Terus yang kedua juga candle-nya dia di atas moving average 20. Itu. Jadi candle-nya itu harus di atas moving average 20.
maka ini dikategorikan sebagai uptrend. Ini kita coba teman-teman lihat ya dari sini ya. Oh, ini bahwa ternyata sudah di atas nih. Nah, ini masuk ke posisi uptrend. Dia udah coba nih di sini gagal naik lagi. Wah, ini masih uptrend. Nah, ini udah mau downtrend atau sideways tapi dia kembali naik ya. Nah, kapan ketika posisi downtrend? Nah, indikator ini melihat ketika dia di bawah moving average-nya. Ya. Nah, ini disebut dengan dead cross ya. Ketika moving average 20 di bawah moving average 60 dan candlenya di bawah moving average tersebut, maka itu disebut kategori sebagai downtrend. Nah, ini terlihat nih dari mulai tanggal berapa nih? September ya 2023 nih BRI di bawah MA20 dan MA60 dia masuk posisi downtrend. Dan saat ini berada di atas moving average ya. Dan ini ada posisi golden cross nih. Ini kalau teman-teman lihat ya. Mau saya garis hapus dulu ini garisnya ya. Bentar. Ya. Nah, ini teman-teman kalau kita lihat di sini dia ada istilahnya golden cross ya. Golden cross di sini nih. Oke ya. Ini golden cross nih teman-teman ya. Golden cross. Dan MA20-nya di atas MA60 dan candlenya lagi di atas moving average tersebut. Jadi BRI saat ini dia masuk kategori posisi uptrend ya teman-teman ya. Jadi saat ini yang punya BRI silahkan di hold saja selama masih belum posisi downtrend di hold. Nah, nanti ketika ada kondisi seperti ini ya golden cross atau dead cross sorry dead cross dan candlenya di bawah moving average ini teman-teman disarankan untuk exit terlebih dahulu gitu. Itu ya. Jadi cara masuknya kapan? Masuknya saat ini, saat kemarin ya. Tepatnya ini di kisaran tanggal 29 November. Lumayan nih masih 5.200 ya. Ataupun dia udah break di MA20 nih teman-teman spekulasi buy boleh gitu ya. Ataupun nanti BRI pas lagi mengalami penurunan boleh nih spekulasi buy di support ya di moving average 20-nya maupun 60-nya gitu. Jadi support dan resisten ini bisa juga untuk menentukan posisi buy and sell langsung ya teman-teman. Itu. Terus ada lagi indikator RSI, Relative Strength Index. Cara melihatnya seperti apa? Ini sangat mudah ya teman-teman ya. Bahwa di sini dia ada garis pink di sini ya. Pink ya. Pink yang ini itu dia bergerak ya di rentang angka 70. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Wih, bentar, announcement-nya. 70 ya. Ada rentan 70 sama 30 ya. Selama dia di rentan itu posisinya masuk kategori dia masih aman ya. Nah, buy-nya kapan? Ketika dia sudah mendekati level oversold yaitu di 30 ya di bawah ya. Jadi kita sarankan untuk buy ketika dia sudah mendekati level 30 dan ada rebound ya, rebound dikit gitu teman-teman. Coba kita cek di sini ya. Jadi area ini area penting untuk kita buy ya di sini ya di bawah ya. Dan dia sedikit mengalami penguatan nih teman-teman ya di sini nih. Nih ini udah menguat nih teman-teman ya. Jadi ketika dia menguat seperti ini ada rebound gitu ya. Nah, ini kita rekomendasikan untuk buy ya. Oke ya. Kapan jualnya? Jualnya itu ketika sudah overbought. Artinya udah sangat jenuh jual ya. Jenuh beli ya. Sorry, overbought, jenuh beli di sini. Ya, ketika dia melewati level warna pink ini di level 70 ya. Terus dia ada arah ke bawah ya. Sini teman-teman. Dia ada arah ke bawah seperti ini. Nah, kita rekomendasikan terlebih dahulu untuk jual ya, karena dia udah masuk kategori di sini untuk mengalami penurunan ataupun overbought ya. Itu udah jenuh beli nih, dia harusnya jualan dulu. Nah, saat ini gimana BRI? Ini masih posisi uptrend ya. Kalau kita garis seperti ini masih uptrend. Nah, ini kapan jualnya nanti ketika dia sudah melewati garis level 60 sorry 70 ini ya. Dia udah keluar garis yang warna pink ini, terus dia ada indikasi turun, dari situ mau masuk ke pink lagi nih teman-teman disarankan untuk exit terlebih dahulu gitu ya teman-teman ya.
Jadi sampai sini ada indikator yang kita gunakan ya. Indikator yang kita gunakan ini sederhana ya. Ada tiga atau dua nih teman-teman. Ada moving average dan juga ada RSI. Untuk moving average-nya itu 20 dan juga 60 gitu. Dan RSI tinggal nanti mau dimunculkan ya. Dan yang perlu kita ketahui juga, ini kita perlu tentukan yang namanya support dan resisten. Dengan melihat support dan resisten, itu kita bisa memperkirakan pergerakan harganya mau kemana. Ini teman-teman tinggal tentukan posisi saat ini gitu ya. Oke, saya kira itu ya teman-teman ya, walaupun sebentar gitu dan sederhana ya menurut saya ya. Tapi teman-teman mudah-mudahan bisa dimengerti nih, setidaknya nih nanti bisa coret-coret di laptop ya untuk melihat pola dari suatu chart ya teman-teman ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti teman-teman kayaknya banyak nih pertanyaan ya. Nanti boleh kita diskusi ya. Saya kembalikan dulu ke Mbak Cut Intan. Oke, baik. Terima kasih Kang Toto atas penjelasannya. Cukup menarik ya. Tadi kita belajar analisa teknikal ya. Kita belajar tentang grafik. Secara garis besar sih tadi Kang Toto menjelaskan terkait analisa teknikal baik yang klasik maupun modern ya. Kalau klasik tadi Kang Toto menjelaskan terkait apa menentukan tren seperti itu ya, terus menentukan support dan resisten, kemudian juga menentukan pola-pola trennya seperti apa, ada yang menurun ya, kemudian ada yang sideways dan juga ada yang uptrend. Dan juga tadi kita singgung juga terkait analisa teknikal modernnya nih yang menggunakan beberapa indikator. Tadi disebutkan ada moving average, kemudian seperti yang ditampilkan di layar ada RSI ya. Itu merupakan bentuk analisa teknikal modern ya untuk menentukan sinyal beli dan sinyal jual seperti itu. Jadi ada analisa teknikal klasik dan ada juga yang modern yang dibantu dengan indikator-indikator. Kalau yang klasik biasanya kita melukis sendiri nih ya. Kayak tadi Kang Toto coba tarik garis ya untuk menentukan trennya. Karena untuk analisa teknikal sendiri kita perlu mengenal support, mengenal resisten, kemudian juga perlu menentukan tren dari pergerakan sebuah saham ya. Supaya kita nggak salah nih momentumnya. Saat ini mau beli atau mau jual seperti itu. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya, Kang Toto. Mungkin Hmm, coba kita bahas satu persatu ya dari Sobat Breeders yang ingin bertanya. hmm, Dari pertama itu Cildan, indikator yang paling oke untuk digunakan apa ya, Kak? Kebetulan Cildan ini masih belajar nih, Kang Toto, terkait indikator MA, Moving Average, Bollinger, sama Super Trend. Nah, mungkin ini lebih ke apa lebih ke analisa teknikal modern ya menggunakan ya. beberapa indikator mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih Kang Toto terkait Hmm. moving average ada berapa jenis kemudian Bollinger Band itu gimana cara penggunaannya sama yang super trend juga super trend. Oke, baik. Terima kasih Kang Cildan pertanyaannya. Bagus ya. Jadi gini, teman-teman, indikator ini kan alat bantu ya. Ketika kita tujuannya gitu untuk membantu memprediksikan pergerakan ke depannya gitu. Maka digunakanlah indikator. Nah, namanya indikator itu kita perlu uji sebetulnya. Kadang contohnya nih, indikator tertentu itu nggak cocok di saham ini. Itu karena emang nggak cocok gitu. Kadang polanya nggak cocok aja. Makanya kita perlu perlu terus akselerasi ataupun uji coba atau gunakan konsisten beberapa indikator tertentu gitu. Nah, dalam indikator ini sebetulnya ada pertanyaan lagi. Sebaiknya kita gunakan aja kalau kayak gitu. Jangan dua tuh, Pak. Kita gunakan aja 10 indikator kalau gitu. Karena kan semakin banyak, semakin bagus gitu ya. Karena indikator ini
alat bantu dong, makin makin banyak makin bagus. Nggak seperti itu. Dalam teorinya bebas ya, teman-teman mau gunakan 10 indikator, 20 juga nggak masalah. Tetapi pada prinsipnya itu semakin banyak itu justru semakin membingungkan. Ini contoh nih saya gunakan indikator 5 ya. Ada selain ini ada Bollinger Band. Terus tambahkan lagi osilator stokastik ya. Nih, stokastik ya, stokastik ya. Bentar, stokastik. Terus kita gunakan lagi accumulation distribution. Terus kita gunakan lagi double MA contohnya ya. Nah, kayak gini gimana coba? Agak bingung ya. Accumulation distributionnya ini malah suruh jual nih. Terus ada stokastiknya udah hampir mendekati jual, sedangkan RSI-nya nah naik. Agak bingung sebetulnya. Kalau terlalu banyak ya, terlalu banyak. Artinya nih teman-teman gunakan 10 indikator karena kan sebagai alat bantu gitu. Tapi pada prinsipnya malah makin bingung kita untuk memutuskan beli dan jualnya itu kita nggak ketemu gitu. Karena di sisi lain juga indikator-indikator ini kan punya statistik tertentu gitu. Nah makanya saya seringnya itu gunakan indikator itu maksimum 3 ya. Maksimum 3. Kenapa 3? Karena 3 ini udah cukup pas ya. Kalaupun ada satu nih yang suruh jual, yang duanya buy gitu ya, kita masih mempertimbangkan, oh, oke banyak buy gitu ya. Tapi kalau udah dari 3 ini ngomong suruh beli, ya udah kita beli gitu. Tapi kalau di 3 ini suruh yang satu suruh jual, sorry yang dua jual, yang satu beli, ya kita lebih ke condong ke jual gitu. Nah 3 ini apa aja sih? Yang pertama adalah moving average. Ya, moving average ini penting karena dia menunjukkan harga rata-rata ya. Harga rata-rata itu bisa kita cek itu sebagai titik support dan resisten lah gitu ya. Yang paling menurut saya sih akurat lah ya teman-teman ya. Dan lebih simpel gitu kita gunakannya. Itu moving average. Moving average sendiri ada beberapa macam ya teman-teman ya. Ada simple, ada juga yang lain ya. Ada beberapa saya lupa. Tapi ada 4 kalau nggak salah moving average tuh jenisnya ya. Nah kita gunakan yang moving average aja lah, yang biasa gitu ya. Tuh ya teman-teman ya. Jadi moving average juga ada beberapa macam. Tapi itu perbedaannya sedikit. Jadi kita gunakan saja yang biasa yaitu moving average. Nah moving average ini kita mau tonjolkan yang lebih dekat juga boleh ya. Moving average itu rata-ratanya ada yang 5, ada yang 20 ya. Saya sebut lagi 5, 20, 60, 100, 150 dan juga 200 gitu. Itu yang sering digunakan. Ya, kalau yang mau super trend ataupun trennya untuk jangka panjang banget kita gunakan yang 100 dan 200, 150 itu cocok ya. Tapi kalau untuk jangka panjang swing itu kita gunakan moving average 20 dan 60. Tapi kalau buat day trading nih, ya kita bisa gunakan moving average yang 5 itu contoh ya. Gitu. Jadi moving average ini juga penggunaannya disesuaikan ya teman-teman ya. Pak Toto kok nggak pakai yang 200 gitu ya. Karena yang 200 itu buat long term, teman-teman. Ya, kalau mau long term boleh gunakan yang 200. Itu cocok gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini moving average-nya coba saya ganti di warnanya ya. Ini warnanya warna ungu. Gimana sih warna ini? Hijau ya. Hijau. Oke. Nah, untuk yang moving average 5 ini lebih lebih ini lagi ya, lebih jangka pendek lagi nih. Ini kalau buat swing mungkin cocok ya. Nanti time frame-nya tinggal diganti aja ke time frame yang daily maupun menitan ya di TradingView yang web trade yang nanti akan lebih simpel lagi gitu. Jadi move yang perlu kita catat dari sini Kang Sildan ya, kita gunakan maksimum 3 indikator. Ini saya gunakan moving average. Moving average-nya juga ada 3 nih. Ya, contoh 5, 20, 60. Tapi untuk yang 5 nggak usah lah ya. Ini sesuai standar saja kita 20 dan 60 gitu. Terus volume. Nah, volume juga penting ya karena dia untuk meyakinkan kita ketika dia didukung volume atau tidak gitu ya. Nah, di sini BRI contohnya nih, dia menguat lagi nih ya. Ketika itu dia menguat ada gap up, ini didorong oleh volume yang naik signifikan. Maka ini bagus ya untuk
dilihat untuk posisi uptrendnya dia untuk BRI gitu. Jadi volume ini untuk mengkonfirmasi apakah trennya didukung dengan eh, volume transaksi atau tidak gitu, untuk meyakinkan kita gitu ya teman-teman ya. Nah yang ketiga adalah RSI. RSI ini untuk melihat momentum ya teman-teman ya, juga melihat momentum uptrendnya masih kuat atau tidak gitu. Karena kalau dia udah masuk kategori yang overbought ya, kita sarankan untuk jual dulu. Dan juga kalau udah oversold, udah jenuh jual ya, teman-teman bisa eh, mulai akumulasi seperti itu. Jadi ketiga kombinasi indikator ini membantu kita dan lebih simpel ya untuk memutuskannya gitu. Jadi mungkin nanti Kang Cidan bisa cek, aku mah nggak suka nih RSI Pak Toto, boleh. Coba mau diganti deh ke Bollinger Band, boleh ya. Kita coba Bollinger Band. Bollinger Band. Bollinger Band juga macam-macam nih, tapi kita yang biasa ya. Nah, Bollinger Band ya teman-teman ya. Nah, Bollinger Band ini dia kayak ulet ya, selimut ya. Ada titik atas dan titik bawah. Yang paling penting adalah teman-teman bisa mengerti setiap indikator nih. Indikator nih eh, kapan waktu buy, kapan waktu sell gitu. Jadi baiknya itu kapan dia mengindikasikan buy, kapan dia mengindikasikan sell gitu ya. Nah, kalau Bollinger Band dia hati-hati ketika dia berada di bawah middle band dia ya, middle band dia nih. Dan dia rekomendasikan buy-nya itu ketika dia break di middle band-nya dia. Nah, saat ini BRI masih berada di atas middle band. Jadi ini masih masuk kategori uptrend ya untuk Bollinger Band. Dan saat ini dia udah masih cukup bagus dan apa? Kapan dia jualnya? Nah, di ketika middle band-nya itu di 54 ya. Sorry teman-teman. Ya ketika berada di bawah middle band dia, yaitu di 5.400 ya. Ketika dia break middle bandnya ini, maka hati-hati ya Kang Cildran ya untuk indikator Bollinger Band ini. So secara umum Bollinger Bandnya juga masih oke nih untuk BRI ya. Dengan seperti ini kita bisa langsung memutuskan nih bahwa saham ini layak buat kita hold, apakah waktunya kita harus jual, apakah kita layak buat beli juga nih teman-teman. Itu ya, mungkin untuk menjawab Kang Cildan pertanyaannya. Apakah ada tanggapan? Silakan. Sepertinya nggak ada ya ketanggapannya ya. Oke, mungkin nanti kita tunggu tanggapan dari Cildan di kolom chat ya. Kita lanjut nih, masih ada pertanyaan dari Adityo. Kang Toto, apa dasar menentukan harga untuk stop loss di fitur advance order? Mungkin ini kaitannya dengan trading plan ya. Mungkin Kang Ya, Toto bisa menambahkan. oke. Pertanyaannya bagus ya teman-teman ya. Sorry saya ulang lagi ya. Apa dasar menentukan harga untuk stop loss ya? Oke, jadi stop loss ini bagian dari trading plan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman tujuannya buat trading, entah itu scalping, swings ya, day trading, maupun juga termasuk positioning ya teman-teman ya. Tetap itu kita lekatkan namanya stop loss. Stop loss ini tujuannya apa? Yang pertama membatasi risiko penurunan. Yang namanya kita dagang nih teman-teman ya, kita harus gunakan contoh nih teman-teman juga kalau sederhananya ya teman-teman beli bawang aja ya di pasar gitu kan buat dijual lagi. Otomatis kan bawang itu juga ada masa kadaluarsanya. Jadi teman-teman harus cek dulu ini bawang ini kayaknya kadaluarsanya maksimum dia bertahan 1 bulan contohnya gitu ataupun 2 minggu ya.
Jadi mau nggak mau nih barang harus keluar kan. Mau harganya naik mau turun juga tetap, kalau nggak mau kerugiannya lebih dalam ya, atau sampai busuk ya itu resiko. Maksudnya tetap kita jaganya itu harus keluar dulu barangnya gitu. Nah, sama juga di transaksi saham nih teman-teman ya, tujuannya buat trading. Kita untuk membatasi resiko itu, teman-teman, kita sarankan untuk selalu mengingatkan untuk gunakan yang namanya stop loss gitu. Nah, gampang nanti ketika turun downtrend dan mau arah balik, kita bisa beli lagi gitu. Jadi jangan jangan terlalu cinta terhadap saham ya. Tujuan kita kan trading ya teman-teman. Mungkin bulan ini bagus nih buat banking. Oke, kita di trading di sektor banking. Nah, nanti 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan akan ganti nih. Oh, ternyata bulan ini ramenya lagi musim bank digital nih, contohnya gitu ya. Nah, kita ganti lagi nih sahamnya gitu kan. Nanti 3 bulan lagi ganti ke komoditas batu bara nih lagi bagus nih harganya, kita trading di situ. Nah, itu. Nah, maksud saya teman-teman kalau nggak cut loss, kalian akan nyangkut di sini nih banking terus gitu kan. Ataupun di saham batu bara terus gitu kan. Nggak ke bawah-bawah nih karena teman-teman cinta banget nih ke saham ini gitu. Sampai mau turun sampai minus 50% juga didiemin aja. Soalnya misalnya kita agak sulit sih untuk menentukan stop loss ini. Ada istilah yang namanya sayang gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah mengerti mekanisme pasar dan juga analisa teknikal secara mendalam, nah teman-teman pasti gunakan ini gitu. Gitu ya. Harus gunakan ini, harus 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 pasang stop loss gitu. Karena nanti momentumnya akan ganti lagi ke sektor yang lain gitu. Karena ada rotasi di situ ya teman-teman ya. Nah, itu tujuan pertama untuk mengurangi risiko di stop loss ya. Yang kedua juga untuk menjaga cash kita. Karena cash kita ini jauh lebih penting ya dibandingkan kita secara umum nyimpen saham itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Karena ada risiko kan teman-teman ya. Kecuali tujuan kita buat investasi jangka panjang ya udah simpen aja. Kita nggak perlu lihat cat-cat seperti ini. Tapi kalau untuk jangka pendek, teman-teman fokusnya ke cash karena itu senjata utama kita ya untuk trading gitu kan, cash itu. Jadi untuk menjaga likuiditas kita akan terjaga gitu. Coba deh teman-teman lihat tadi presentasi, coba saya buka dulu ya. Di sini, ini penting ya, karena pertanyaannya bagus nih. Oke ya, ntar saya saham yang mana. Ya, oke, ini contohnya nih saham MDKA deh. MDKA ini strateginya adalah swing trade. Buy di 2380, 2450. Ini ada range ya. Teman-teman bebas beli di harga mana. Sarankan untuk buy di area ini sesuai ini ya. Nah, ada stop loss ya di below jika harga berada di 2270. Maka teman-teman pasang stop loss tuh langsung ya. Ketika udah buy, langsung pasang stop loss di 2270 dan langsung juga pasang take profit ya. Saran saya take profit mending yang TP1 aja. Jangan terlalu jauh dulu ya. Nah, di TP1 pakai advance order juga 2570 gitu. Jadi ketika udah pasang ini teman-teman mau aktivitas, mau kemana juga silahkan. Nanti karena udah lebih santai ya, ketika turun ya udah pasang stop loss. Nah, penentuan stop loss ini berapa persen itu tergantung teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kisaran 5% ya untuk yang rekomendasi dari kita itu stop lossnya di 5%. Ada yang 10% silakan, ada yang 3% silakan. Tapi strategi yang paling bagus itu disesuaikan dengan strategi teman-teman ya. Ini contoh di sini. Semakin sering gunakan, contohnya nih, scalping ya, maka stop lossnya jangan disamakan dengan day trading maupun swing trading karena ini stop lossnya jauh lebih cepat ya gitu, jauh lebih dekat gitu. Nah, untuk yang day trading juga sama, ini stop lossnya di kisaran rentan 3 ya sampai 5% ya teman-teman ya. Untuk swing 5 sampai 7% ya teman-teman ya. Nah, semakin ke sini, semakin ke kanan, semakin lama transaksi, maka stop lossnya akan semakin besar, teman-teman ya. Nah, semakin cepat transaksi, maka stop lossnya semakin kecil gitu. Karena kita intensitas transaksinya lebih cepat gitu ya, teman-teman ya. Itu. Jadi untuk penggunaan stop lossnya berapa persen itu tergantung teman-teman ya. Tapi saran saya sih ikuti aja stop loss yang ada di rekomendasi gitu.
Entah mungkin teman-teman ada rekomendasi dari luar, tapi dicek kembali ya, mungkin di kisaran itulah. Tapi kalau teman-teman masih bingung, sesuaikan saja dengan stop loss yang ada di rekomendasi itu. Gitu. Saya kira itu udah pertimbangan yang matang ataupun berdasarkan pergerakan ataupun tren dari chart tersebut ya. Gitu. Itu mungkin untuk pertanyaan jawabnya. Atau ada tanggapan juga silakan teman-teman. Baik, itu tadi dia dasar-dasar menentukan stop loss ya. Otomatis kita harus sesuaikan lagi dengan gaya tradingnya. Jadi ada yang jangka pendek, menengah, ada yang swing, ada yang scalping ya. Jadi nanti dilihat lagi kalau misalkan Bapak Ibu, ini kita berbicara terkait trading ya. Beda kalau misalkan kita concernnya adalah investasi, mungkin kita nggak akan banyak berkutat terkait stop loss, kemudian juga target price seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang sifatnya trading, nanti disesuaikan dengan jangka waktunya. Jadi mungkin kalau ditanya dasarnya apa, ya tadi balik ke gaya trading sama nanti balik ke profil risiko Bapak Ibu. Siap menanggung risiko berapa persentasenya dari modal Bapak Ibu gitu ya. Kalau bisa menanggung risiko 5%, pasang stop loss di 5%. Kalau 10% bisa pasang stop loss di 10% gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Goto, Antam, Elsa, Goto. Ini mungkin terkait tadi ya, pas lagi ngejelasin ada Oh iya. komen-komen dari BBRI, polanya rapi. Cara setting stop loss dan jual beli di Brax bagaimana ya? Dari Safira. Cara Oke. setting stop loss nih, Kang Toto. Oke, thank you ya, pertanyaannya bagus juga nih. Sekarang kita coba bagaimana cara stop loss-nya. Oke. Pertama, kalau yang versi isi, teman-teman switch dulu ke versi yang pro ya. Karena untuk yang isi masih belum ada untuk penggunaan stop loss ya. Nah, kalau yang versi desktop nih teman-teman tinggal masuk ke order ya. Nah, di order ini ada banyak nih, ada order list, historical order list, red list. Nah, pilih yang mana? Nah, biasanya saya sih gunakan yang auto ya, auto price order, automatic price order. Artinya kalau harga itu tersentuh, itu otomatis dia akan langsung ke deliver gitu, langsung terpasang lah gitu intinya teman-teman ya. Saya simpelnya gunakan yang auto price order ya. Nah, ini pastikan teman-teman sell ya. Jadi karena kan stop loss ya, teman-teman ya pasang stop loss. Ini contohnya nih, saya mau stop loss BRI ya di kisaran tadi sesuai indikator yaitu di 5.400 gitu ya. Saya mau stop loss BRI di 5.400. Nah, ini teman-teman ada order limit ya. Di sini tipenya limit saja disesuaikan default. Ini RG sama ya. Ada RG. Terus ini main price-nya tinggal tentukan nih. Tinggal ganti price-nya aja 5.400 gitu ya. Quantity-nya contohnya satu lot. Oke. Limit di sini limit tuh teman-teman mau langsung semuanya atau berapa gitu. Ataupun contohnya saya mau pasang 50%, tinggal klik di sini 50% gitu. Ya. 50% berarti 50% yang portofolio yang kita punya gitu. Ya udah saya semuanya aja Pak Toto, ya udah semuanya 100. Nanti isi di sini ya. 10 lot contoh gitu ya, biar lebih banyak. Nah, compare-nya ini ada banyak ya. Ada free falls, ada open, ada best bid maupun best offer ya. Saran saya last price saja agar nanti ketika BRI menyentuh 54, maka orderan kita akan langsung ke deliver, entah di offer maupun di bid ya. Syukur-syukur di bid ya nanti langsung dapat gitu. Oke ya, jadi last price compare-nya nanti di sini ini kurang dari ya, kurang dari nih. Sorry. Kurang dari, jangan lebih dari. Jadi kurang dari ya, kurang dari 5.400 atau kurang dari sama dengan itu ya, teman-teman ya. Untuk yang stop loss jangan lupa ininya kurang dari sama dengan
5.400. Condition noun. Nah, yang paling penting palit antil nih. Palit antilnya mau sampai kapan gitu. 1 minggu kah atau berapa gitu kan. Kalau yang swing 1 minggu ya teman-teman ya. Nanti tinggal di checklist di sini syarat dan ketentuannya. Langsung scroll ke sini. Dibaca dulu ya bahwa saya ada penjualan nih saham BRI totalnya segini. Udah dikurangi dengan fee. Nanti tinggal sell ya. Submit seperti itu. Nah, your advance order has been submit. Ya, tinggal cek di sini sekarang di order di advance order list ya. Nanti klik order, lanjut klik advance order list. Ya, maka di sini akan muncul ya. Oh, ternyata statusnya pending. Kenapa ini pending? Oh, kalau kita lihat marketnya lagi tutup pertama ya. Terus kedua juga harganya belum kena ya. Saat ini BRI closingnya 5.550 gitu kan. Artinya masih pending dong. Kalau sudah trigger otomatis harganya pasti saat ini 5.400 gitu. Oke, nanti kalau sudah kena nih contohnya besok harganya 5.400. Terus ini statusnya jadi trigger ya, trigger. Nah, nanti akan muncul di order biasa ya, order list ini. Nah, di sini akan muncul nih statusnya BRI. Apakah match atau apakah open atau bagaimana? Apakah reject gitu ya. Itu. Jadi untuk pasang advance order list ini mudah ya. Tadi caranya masuk dulu ke order ya. Di sini nanti lihat auto order. Nanti tinggal pasang, setelah itu tinggal lihat di advance order list ya. Kalau sudah nanti akan tertrigger di order list biasa ya. Gitu. Itu mungkin bisa menjawab terkait dengan pertanyaan advance order list Mbak Intan. Pertanyaan dari Safira. Oh iya, Kang Safira. Teh Safira ya, sorry. Cara setting stop loss ya, itu tadi cara setting stop loss. Nanti kalau misalkan perlu lebih lanjut konsultasi, bisa Kak Safira nanya langsung ke brokernya atau salesnya ya, biar diajarin lebih detail terkait setting pasang atau setting stop lossnya gitu. Biar takutnya nggak salah, nanti bisa di cross check gitu ya. Lanjut ke pertanyaan dari Irfan. Ini terkait indikator lagi nih. Back to indikator Kang Toto. Oh iya. Apakah dalam menentukan indikator moving average ada hubungannya dengan trading style? Tadi ya ada beberapa gaya trading ya. Jadi Hmm, kalau misalkan gaya tradingnya seperti apa, kita pakai MA yang mana nih? Apakah angka-angka ideal dalam menentukan MA untuk masing-masing style atau cukup dengan MA 20 aja atau MA 60 aja atau nanti masing-masing style itu harus pakai MA berapa gitu Kang Tutu. oke. Pertanyaannya menarik ya. Bagus ya. Baik, saya bantu jawab nih Kak. Itu aturan ya, dalam aturan secara teori itu nggak ada ya. Maksudnya gini, teman-teman baca juga nanti kalau ada baca buku terkait dengan analisa teknikal gitu ya, itu nggak ada aturan baku atau ada yang saklek gitu gunakan MA segini gitu ya, nggak ada. Itu balik lagi ke pengguna masing-masing ataupun ke tadi ya Mbak Intan bilang style dari teman-teman ataupun ke strategi dari trading itu sendiri gitu. Jadi semakin kecil MA yang digunakan, moving average yang digunakan, itu biasanya digunakan juga buat analisa trading yang semakin cepat gitu ya. Jadi moving average-nya contoh yang 5, yang di bawah 10 ya, itu bisa digunakan buat yang scalping gitu, ataupun trading cepat. Tapi kalau yang teman-teman santai gitu ya, swing, day trading, itu cocoknya kita gunakan yang MA 20, 60 gitu ya teman-teman ya. Dan jauh lebih kuat lagi bisa dicek yang MA 100 itu memang maksimal ya teman-teman ya. Jadi pada dasarnya nggak ada patokan, tetapi berdasarkan tim analis kita ya, kita gunakan standarnya yaitu moving average 20 dan 60.
karena secara sistem ini sudah teruji dan juga lebih simpel ya teman-teman gitu. Jadi tapi kalau dari luar nanti ada informasi mengenai mau pakai moving average yang lain ya silahkan ya. Kita nggak harus gitulah langsung wajib gitu ya 100% wajib nggak. Itu pada dasarnya ya balik lagi ke teman-teman mau gunakan moving average yang mana tapi standarnya dari kita itu gunakan yang ini gitu ya untuk lebih menstandarkan lebih memudahkan dalam membaca ya jadi kita standarnya ya gunakan yang moving average 60 20 ataupun 10 ya teman-teman gitu dan juga bisa 5 nih gitu tapi saya enaknya yang 60 dan 20 aja gitu. Oke, itu tadi menjawab pertanyaan dari Pak Irfan ya. Coba nanti boleh dikomen Pak Irfan kalau misalkan sudah cukup. Oh iya. Oke, ini selanjutnya ada dari Cildan, aman ya sudah ya. Kemudian dari Pak Jati, bagaimana Goto? Oh ya, nih Kang Toto, kayaknya banyak yang mention Goto nih. Oh Tadi ada iya iya iya. beberapa dari Mm-mm. beberapa orang nanyain Goto nih. Mungkin boleh di-spill dikit chat Goto nih Kang Toto. Ya, Bapak boleh open mic juga nih. Apakah nyangkut barangnya atau mau masuk atau mau keluar nih? Maksudnya biar lebih jelas, jelas ya. Bapak posisinya saat ini udah punya barang gitu kan? Di harga berapa? Apakah belum punya barang, mau masuk ke Goto atau gimana? Eh, masih adakah? Oke, kita Mungkin ya. cek responnya nyangkut nih Kang Toto. Modalnya Oh, di nyangkut. sempet masuk di Oh, 110. 110 ya, Pak Jati ya. Baik, Pak Jati ini kalau kita perhatikan ya saham Goto ya, berarti 110 kemarin ya. 110 berarti kemarin nih Bapak nih baru berapa 1 bulan kayaknya ya baru 1 bulan 1 bulan kayaknya. Ada. Nyangkutnya baru 1 bulan. Oke, kita berarti Bapak cek dulu ya secara jangka panjang dulu nih. Ternyata Goto kok masih merah di downtrend ya, sorry downtrend bukan merah. Ini coba kita lihat lagi ya. Detail lagi. Ah, nih untuk jangka panjang nih, ternyata Goto downtrend ya dari harga tertinggi dia di 400 di sini ya, 434. Dia posisinya sudah turun cukup signifikan, saat ini berada di 88. Nah, tetapi kalau kita cek lagi jangka pendeknya, jangka menengah, sorry, jangka menengah. Nah, jangka menengahnya ternyata dia ada indikasi rebound ya. Tapi reboundnya juga belum bisa posisi uptrend ya. Artinya dia belum belum jangka menengahnya ya, belum masuk ke posisi uptrend. Uptrendnya itu ketika dia break minimal di 125 ya. Ataupun di sini nih, di 130 ya. Maka Goto masih kategori downtrend untuk jangka menengah. Nah, setelah itu teman-teman cek lagi nih, oh jangka pendeknya gimana? Oke, berarti kalau Pak Jati tadi nggak pasang stop loss nih, kayaknya nggak pasang stop loss ya. Ya, artinya dia ada posisi nyangkut. Jadi mungkin lain kali Bapak bisa pasang stop loss ya. Maksudnya kalau Goto di 110 ya stop lossnya ya 105 ataupun maksimal 101. Udah di bawah 100 itu bisa jual dulu aja gitu Pak. Gitu ya. Tapi kalau sudah terlanjur nyangkut nih kayak gini, gimana analisanya gitu ya. Nah, untuk jangka pendek sebetulnya dia ada naik nih Pak nih. Dia masuk kategorinya non apa uptrend ya. Ini kan harga terendah dia di 50 berapa? 55 ya. 55 dia uptrend nih ya. Uptrend menguat sebetulnya nih Gotok tuh ya. Nah, teman-teman ya. Setelah ada pengumuman bahwa TikTok masuk nih teman-teman ada langsung ribuan menguat ya. Tertinggi dia di berapa? Nah, tinggal di garis nih horizontal lainnya. Mau yang ekor, mau yang tubuh boleh. Yang tubuh boleh di sini nih ya. Ternyata dia 110 ya, tertinggi dia. 110. Oh, Bapak lagi di pucuk nih kemarin belinya ya. 110. Oke. Nah, berarti saat ini ternyata dia lagi di bawah itu ya.
tepatnya 88. Dan harga launya dia juga digaris lagi di 80. Nah, ini pas banget dengan MA 60. So, jadi untuk Goto saat ini dia lagi di area sideways, Pak. Kecenderungan agak melemah ya. Melemah ya. Ini melemah untuk Goto. Jadi dia menguji support 80. Maka Pak Jati tadi ya, kalau mau masuk tunggu dulu gitu ya. Mau appraise down atau apa nih? Nah, contohnya nih, apakah gimana analisanya? Jadi Goto masih konsolidasi ya Pak ya di sini di support. Hati-hati jika dia break 80, maka dia akan kembali posisinya menjadi downtrend ya. Kalau dia break 80, dia akan berubah menjadi downtrend gitu. Ya, jadi turun kayak gini nih polanya ya, jadi turun. Tapi kalau dia rebound dan dia bisa break lagi nih ya di moving average dia yang MA 20 di 93, maka ini bagus. 93 94 ya. 94 nih untuk yang MA 20-nya. Saran saya kalau mau appraise down Bapak tunggu dulu aja, memastikan dia masuk lagi ke uptrend yaitu tunggu dia break di 94 ya. Boleh nih kalau ada dana lagi nih Pak Jati, saya mau appraise doang nih saham Gotonya ya. Boleh, tapi tunggu dulu konfirmasi tunggu break dia di moving di atas harga 94 dengan catatan volumenya menguat ya ketika break up Pak gitu. Tapi kalau dia break upnya dan closingnya masih di bawah itu jangan dulu buy gitu. Tunggu tunggu konfirmasi dia untuk break di harga di atas 94 gitu. Nah, kalau mau jual ya udah tanggung sih. Maksudnya kalau Bapak mau berani cut loss ya cut loss saja dulu. Tapi nunggu dia break konfirmasi di 80 ya gitu. Saran saya sih itu Pak. Jadi kalau mau cut loss tunggu konfirmasi break di level 80 ya. Kalau mau appraise down tunggu break di 94. Ini kalau break 94 bisa potensi lagi nih ke 110 ya Pak ya. Itu. Jadi biar nggak terlalu lama nunggunya, nanti bisa di appraise down gitu. Gitu ya untuk teman-teman dan untuk saham Goto. Jadi kita tanpa melihat berita nih, tanpa melihat berita, tanpa melihat fundamental perusahaan itu ya, kita hanya fokus ke chart gitu. Dari sisi chart ternyata kayak gini gitu. Nah, biasanya sih sentimen juga akan mengikuti ya. Ini ketika naik pasti ada beritanya aja nih. Naik sampai dari 54 ke 110 itu pasti ada berita yang ditampilkan. Nah, beritanya ternyata akuisisi TikTok ya terhadap Goto gitu ataupun Tokopedia nih teman-teman. Jadi ketika turun saat ini juga ada isu lagi ternyata Tanuwijaya ya pemiliknya itu jualan ya sahamnya di kisaran level rata-ratanya 100 ya. 100 sampai 90 ya. Aku kalau nggak salah saya cek beritanya itu. Oh, itu ya mungkin ya Pak Jati bisa membantu menjawab ya. Connecting ya. Oke. Apakah cukup Pak Jati untuk pertanyaannya? Oh, kenapa nih? Sorry, sorry. Ini connecting masalah ya teman-teman ya. Pak Jati masih ya? Sorry. Oh, ini ada. Nah, sudah Kang Toto, sudah masuk lagi, Oke. layar sudah ketampil lagi. Oke, pertanyaannya bagus ya. Kenapa kok harus nunggu break 93 ya? Padahal 80 kan jauh lebih murah. Oke. Pertanyaannya ini bagus dan normal ya. Wajar karena secara teori kan logikanya beli lebih murah kan lebih bagus gitu. Tapi pada kenyataannya Pak, ini untuk memastikan saja bahwa trennya itu menguat gitu. Kan saat ini Goto nih ada potensi ya. Dia untuk turun Pak. Untuk turun membentuk new low baru gitu ya. Dalam teorinya kan seperti itu. Membentuk yang namanya low baru gitu ya. Harga terendah baru gitu.
Nah, di sini ada support kuat 80. Jadi 80 ini sebetulnya kita spekulasi aja di support gitu. Berharap dia mantul. Tetapi kan ada indikasi juga dia untuk turun kan. Nah, karena support ini ibaratnya tuh kayak garis ya bawah. Nah, ketika dia di break ya ataupun pas kena support ini, dia ada indikasi untuk mantul. Tapi bukan 100% bakal mantul, enggak. Tapi ada indikasi juga ketika dia ngebreak ini, garis ini, maka jebol semua gitu kan. Kalau orang mah ditadah gitu ya, selembaran gitu ya. Nah, kita taruh barang di situ. Nah, oke lah kalau mantul nggak apa-apa, bagus ya. Berarti kita sesuai nih. Tapi kalau dia down track apa, dia break support itu, maka kemungkinan akan turun. Nah, untuk menghindari penurunan lebih dalam, maka kita nunggu sampai membentuk polanya uptrend, ya kan? Ini coba saya garis lagi eh, untuk mengkonfirmasi bahwa dia akan kembali uptrend, Pak, gitu ya. Contoh di sini nih, ya. Nah, ketika dia break up nih di 93, maka potensi dia untuk naik tuh lebih cepat, Pak, gitu. Bapak mau nunggu pasti apa potensial upside-nya lebih tinggi, probabilitas naiknya lebih tinggi, atau nunggu di support ya, di spekulasi bahwa dia akan rebound gitu. Nah, beberapa orang pasti akan menunggu konfirmasi sih untuk menguat gitu, sampai trennya membentuk pola uptrend. Nah, kalau udah uptrend, kita lebih enak nih untuk belinya karena yakin bahwa trennya masih naik gitu, Pak. Contohnya nih di sini ya. Bapak kan di sini nih, ada nih Goto ya. Bapak mau nunggu di sini bagus 54, tapi kan siapa yang bisa tebak bahwa ini bisa support yang paling kuat gitu ya. Takutnya kan dia jebol lagi malah nyangkut di 50 gitu kan. Tapi ada orang yang udah saya menunggu break aja, mending nunggu break sih sebetulnya di sini nih ya. Dia break di sini teman-teman ya. Biar lebih jelas nih, saya garis nih. Nunggu dia break ini di sini. Kayak. Nah, ya kan dia break nih di MA20-nya, kita buy di sini deh 68 atau 69 70 maksimal. Oh, otomatis kan naik tuh. Lumayan lebih cepat gitu Pak, untuk mengalami penguatannya gitu dibandingkan kita harus apa ya, menunggu gitu ya. Sorry, malah. Oh, kok ini nggak bisa ini ya. Pada dasarnya itu ya Pak ya. Jadi kita kenapa harus nunggu 93 untuk memastikan polanya menguat gitu aja. Siap, Kang Toto. Berarti strateginya buy on break ya. Mungkin kita lebih mewaspadai penurunan lebih dalam ya kalau misalkan harganya turun di bawah support atau di bawah 81 atau di bawah 80 tadi ya. Jadi Mm-mm. tunggu konfirmasi dulu di 93, kemudian kita bisa buy on break seperti itu. Karena memang agak volatile juga ya nih saham Goto ya. Geraknya juga naiknya lumayan, turunnya juga lumayan gitu. Betul, betul Kak Intan, betul. Oke, kita cek lagi tadi ada pertanyaan juga dari WIT ya. Ini nama singkatan. Cuman ya saya agak-agak SC di atas harga beli atau bawah. SC itu apa ya? Dan TS di atas target apakah gitu? SC mungkin bisa dikonfirmasi SC itu apa? SL mungkin maksudnya ya. Stop loss di Stop loss. atas harga beli atau bawah pertanyaannya. Dan TS Oh, di atas target apakah begitu konsepnya Kang Toto? trailing stop mungkin gitu ya. Hmm. Oke, teorinya gini ya, Mbak, ataupun Teteh, siapa namanya tadi? Teh wit. Oh, Teh Wit ya. Pada dasarnya untuk trailing stop ya, contohnya, contoh nih, kita buy Goto gitu ya, teman-teman. Contoh aja nih, teman-teman. Goto udah lama nih, Pak Toto nih. Di 70 tadi bilangnya gitu ya, di 70. Dan saat ini belum jual. Karena secara teori masih di atas moving average 60. Nggak apa-apa ya. Nanti mungkin jualnya dia pas break di 80 gitu.
Itu juga bisa, itu kita ikutin yang namanya trend trade. Jadi untuk pasang stop lossnya itu pastinya stop loss itu di harga yang sudah kita tentukan gitu ya. Contoh nih, jadi stop loss itu bukan berarti rugi terus gitu ya. Jadi stop loss juga bisa digunakan untuk trailing stop. Trailing stop tuh gini, kita beli 70, terus sekarang harganya contohnya 100 gitu ya. Nah, kita bisa pasang stop loss di 95 gitu. 95. Jadi ketika harganya udah 95, kita jual. Tapi kan masih untung ya. Kenapa sih nggak 100? Emang siapa yang bisa nebak harga akan secara bisa nebak pasti gitu ya, harga akan bergerak turun gitu kan. Siapa tahu nanti dia naik lagi dari 100 ke 110 gitu ya contohnya. Nah, maka di situ stop lossnya nanti akan dinaikkan lagi gitu. Gitu ya. Jadi stop loss itu kalau selama dia naik uptrend, kita ubah terus stop lossnya, ya kan? Contoh nih, tadi ada rekomendasi saham MDKA gitu ya, MDKA. Teman-teman nggak pasang target price nih, contohnya ya. Bentar ya, MDKA. Atau tadi aku buy nih di 2450 gitu ya. Dan saat ini tadi belum pasang TP, tapi hanya pasang stop loss aja di 2350 gitu. Oke. Nah, sekarang naik nih 2570. Ya udah naikin lagi dong stop lossnya, ya kan? Karena harga sahamnya naik, turuninlah, naikin lah. Jadi di 2470. Nah, 2470 di sini ya, 5% tetap. Dan ternyata besok MDKA ternyata naik lagi nih. Contohnya ke 27 closingnya. Nah, nanti teman-teman naikin lagi stop lossnya. Nah, stop loss itu tuh mengikuti ya trennya. Dan nanti ketika trennya turun, kita juga ikutan jualan gitu. Nah, itu bisa ya seperti itu ya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai trailing stop gitu. Mm-mm. Nah, itu bagus nih kayak gitu. Jadi secara umum itu untuk memaksimalkan profit kita ya, seperti itu, teman-teman. Mungkin itu Mbak Intan ya tanggapannya. Oke, itu tadi menjawab dari pertanyaan Kak Wit ya untuk apa namanya terkait stop loss. Sudah saya cek dulu bentar. Sudah sudah clear di kolom chat ini Kang Toto mungkin Oke. udah jam 4 lebih 40 juga. Terima kasih Bapak Ibu Breeders yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan EduFest kali ini. Terima kasih Kang Toto sudah sharing hari ini ya terkait charting for cuan.